Pemirsa, Dewi Persik nampaknya sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan penjara. Untuk mengisi hari-harinya di penjara, DP belajar menyulam. DP juga bisa mengusir rasa sepi dengan menjadi instruktur senam bagi penghuni penjara lainnya. Sementara itu pemirsa, di luar penjara, Julia Perez mengungkapkan kalau dirinya masih mendapatkan teror berupa serbuan kata-kata kasar di Twitternya. Nah, siapa ya yang dicurigai Jupe sebagai dalang teror terhadap dirinya? Senin kemarin, Dewi Persik kembali dijenguk oleh kedua orang tua serta kakaknya yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Seusai membesuk putri tercintanya, Muhammad Adil dan Sri Muna menuturkan bahwa DP berada dalam kondisi sehat dan baik. Bahkan Dewi Persik Senin kemarin sudah mulai beraktivitas dengan senam bersama warga binaan lainnya. Selain bagus untuk menjaga kondisi fisiknya selama di dalam sel, hal itu juga menunjukkan DP bisa berbaur dengan para penghuni rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dewi baik-baik aja. Sehat alhamdulillah. Dan tadi pagi dia mengajar senam kepada semua napi-napi yang di sana. Hanya dia kalau nyanyi masih belum, tapi dia sudah mempersiapkan untuk ngaji, untuk nyanyi. Ngajar senam tadi ibu, loh kapan? Saya gitu. Tadi semua pada keluar, biasanya cuma 50 orang tadi keluar semua setelah Dewi ya. Oh gitu aja, terus setelah masuk ke dalam, kon kejarnya ngajari senam, Yona, iya ma gitu. Tapi saya tidak nanya yang mbak itu tadi. Sedangkan untuk mengisi waktu luangnya selama berada di sana, pemilik nama Dewi Muria Agung ini menghabiskan waktu dengan mengikuti kelas prakarya. Hasil buat tangan DP adalah sebuah dompet rajutan berbahan plastik. Hal itu cukup membanggakan keluarga, terutama Permata kakaknya yang kemarin ikut membesuk. Kalau ini buatan sendiri tapi jalannya cuma satu aja mbak. Kalau gini masih belum bisa katanya. Enggak, jalannya kan satu. Dulu saya kan memang suka buat ini juga kebetulan. Aku pernah bilang, "Wih, gak ajar, gak pusing." Setelah di sana ada hikmahnya daripada diem. Ini buat ini mbak aku bisa dah gitu. Ini satu ini memang buatan Dewi asli, kalau ini beli. Iya gini tertarik gitu loh, daripada ngelamun, jangan ngelamun dilihat kok bagus, tertarik ya nggak tahu kok kalau bisa kok seneng katanya kayak kepingin buat terus katanya gitu. Ini satu cuma jalannya. Katanya ini untuk mbak. Kalau gini nggak bisa katanya masih jalan. Aku tadi dibeliin mbak besar gini. Sementara Dewi Persik menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, pihak keluarga dan kuasa hukumnya terus mencari keadilan bagi Dewi Persik. Salah satunya dengan melaporkan Artijo Alkostar, Gayus Lumbun, dan Salman Lutan. 3 hakim agung yang memutus perkara Dewi Persik itu ke Komisi Yudisial. Karena oleh pihak keluarga dan kuasa hukumnya mereka dinilai salah dalam menerapkan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak DP. Kalau menuntut keadilan, jelas sampai saat sekarang ini kita sedang masih menjalani proses ya. Masih dalam menjalani proses. Yang jelas, kita setelah melakukan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Kenapa kita mengadu? Karena ada ketiga hakim tersebut salah menerapkan hukum. Karena kenapa salah menerapkan hukum? Menyangkut masalah pasal yang dicantumkan itu 351 ayat 1, yang satunya 351 ayat 1. Kebetulan hakim pemeriksanya juga hakim yang memeriksa yang perkaranya Julia Perez yang terdahulu gitu loh. Nah sekarang dia kebetulan memeriksa perkaranya si Dewi Persik. Ini dalam salah menerapkan hukum, akibatnya mendapatkan suatu kerugian terhadap diri klien kami, yang akibatnya klien kami menjalankan isi putusan tersebut 3 bulan kurungan penjara. Padahal sampai detik ini pun kami tidak akan mengakui putusan itu. Karena apa? Karena putusan itu kalian dari awal klien kami adalah sebagai korban pelaku pidana. Ya, korban pelaku pidana. Siapa pelakunya? Adalah Julia Perez. Itu sudah jelas. Menyangkut masalah kualitas perkaranya, visumnya aja udah jelas. Mana yang lebih berkualitas. Setelah melaporkan ketiga hakim agung ke Komisi Yudisial beberapa waktu lalu, kini pihak Dewi Persik bersiap untuk melakukan upaya hukum luar biasa atas kasus yang dialaminya berupa peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum yang kita lakukan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP ya. 263 ayat 1 KUHP itu udah jelas. Itu terpidana berhak untuk melakukan upaya hukum apa? Peninjauan kembali, yaitu upaya hukum luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali. Nah ini yang kita lakukan, kita pun juga sekarang sedang mempersiapkan untuk bukti-bukti baru yang kita ajukan dalam upaya hukum peninjauan kembali. Itu yang untuk kepentingan Mbak Dewi dalam saat ini.
Yanuar juga mendukung langkah Hakim Agung Gayus Lumbun yang tidak terima dituduh menerima suap sebesar 700 juta rupiah dan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 26 Februari 2014 dengan sangkaan penghinaan serta pencemaran nama baik. Untuk masalah kasus penyuapan, kami sangat mendukung tindakan Pak Gayus selaku salah satu Hakim Agung yang itu menyangkut masalah penistaan. Apalagi dia adalah sebagai salah satu Hakim Agung yang dimuliakan berlindung di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini sudah jelas dengan adanya laporan tersebut ini untuk bisa menitik terangkan untuk menyangkut siapa pelakunya, siapa dalangnya di balik ini. Nah, itu yang harus kita ungkap. Karena apa? Jangan sampai ini ada rumor, ada isu bahwa itu dari kubunya si Mbak Dewi. Itu tidak benar. Ya, saya katakan bahwa itu tidak benar kalau ini dari kubunya dari Mbak Dewi. Begitu juga dengan Julia Perez yang sempat terpojok dengan mencuatnya dugaan kasus penyuapan tersebut. Karena ramainya kasus dugaan suap ini berawal dari beredarnya bukti transfer atas nama Yuli Rahmawati kepada Gayus Lumbun di dunia maya. Julia Perez jelas merasa tersudut dengan kasus dugaan suap yang menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat itu. Saya merasa terpojok oleh fitnahan tersebut, oleh bukti transfer tersebut. Oleh karena itu kemarin saya sudah bicara sama pengacara saya, pastilah saya punya apa namanya, saya rasanya ingin membela diri saya, bahwa saya ingin kasih tahu ke kalian semuanya masyarakat Indonesia bahwa saya tidak melakukan itu. Kemarin itu saya jujur ketika beliau sudah ke Mabes, saya senang, saya mensupport apa yang dilakukan beliau. Pastilah teman-teman juga mengerti lah. Kalau saya sudah biasa digosipin, difitnah, apapun saya pasti cuma bisa ngelus dada. Ya saya siapa? Saya cuma anak mantan pemain sepak bola. Saya nggak bisa yang serta-merta ngerasa bagaimana atau bagaimana. Saya nggak bisa, saya juga harus yang seperti, ada momen saya tuh capek dengan hal seperti ini gitu. Jadi ketika kemarin itu saya melihat Pak Gayus melapor, saya jujur seperti kayak Tuhan langsung menjawab doa saya senang banget. Jupe yang ditemui di salah satu acara yang dihadirinya kemarin mengaku tidak mengenal Gayus Lumbun. Terlebih tuduhan tersebut bisa merusak kredibilitas Gayus Lumbun sebagai Hakim Agung. Sebab itulah ia mendukung upaya Hakim Agung tersebut untuk mengungkap siapa dalang di balik dugaan kasus suap ini. Saya nggak mau ini dengan kasus seperti ini akan lebih menjadi bola liar lagi, lebih panas lagi, lebih kayaknya Jupe seneng banget sih, apa-apa ngadu ke polisi, apa-apa begini tambah panas lagi. Jadi ketika Mahkamah Agung melaporkan oknum-oknum tersebut, saya seneng banget gitu bahwa saya di sini nggak sendiri, bahwa Tuhan sudah menggerakkan hati beliau untuk mencari kebenaran siapa di balik semua ini. Menyangkut masalah ini harus dibuktikan. Kalau tidak, negara kita akan hancur. Karena ini untuk menyangkut masalah nama baik lembaga, yaitu lembaga apa? Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Harus dicermat, harus diselidiki, harus diproses secara hukum. Selain mendukung upaya Gayus Lumbun, Julia Perez juga mengatakan kalau dirinya mendapatkan teror kata-kata kasar di akun Twitter pribadinya. Saya mau jadi kakak yang kuat buat adik-adik saya mau jadi anak yang kuat buat mama saya, bahwa saya bisa melewati semua ini. Dana saya buka ya, dana untuk kampanye saja, untuk saksi, untuk posko pemenangan itu